kericuhan saat demo tuntut Bupati Pati mundur. Pendemo bahkan melempari Bupati Pati Sudewo dengan botol mineral. Unjuk rasa ratusan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati Rabu kemarin berlangsung ricuh. Massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke aparat. Situasi semakin memanas karena massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuhan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tak kunjung dipenuhi. Untuk meredam kericuhan, aparat menyemprotkan air ke arah massa. Amarah massa tak terbendung, mereka nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Lama ditunggu, Bupati Pati Sudewo akhirnya menemui massa pendemo. Dari atas mobil taktis polisi, Bupati minta maaf menggunakan pengeras suara. Namun massa justru membalas dengan melemparkan botol air mineral dan benda-benda lainnya. Polisi dan ajudan yang berjaga langsung melindungi Bupati dengan tameng. Dalam unjuk rasa, massa juga sempat memukul mundur barikade polisi. Polisi berupaya bertahan dari benda-benda yang dilempar pengunjuk rasa. Namun sejumlah pengunjuk rasa ada juga yang berupaya untuk menghalau agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Diketahui sejumlah polisi terluka akibat terkena lemparan pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Meski Bupati telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 250% yang membuat warga Pati protes besar-besaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Memanasnya unjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur berujung pembakaran satu mobil polisi. Polisi menangkap 11 provokator dan memburu pelaku pembakaran mobil. Massa menerobos barikade penyekatan jalan yang dipasang aparat kepolisian saat berlangsung unjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur di depan gedung DPRD Pati. Massa memaksa truk pembawa pengeras suara di sebelah timur alun-alun Pati bisa berada di area demo. Suasana sempat memanas dan terjadi adu mulut hingga kepolisian akhirnya membuka barikade. Namun polisi hanya memperbolehkan truk pengeras suara masuk, sementara kendaraan lain harus diparkir di luar kawasan alun-alun Pati. Pertahankan formasi rekan-rekan. Pertahankan formasi rekan-rekan. Unjuk rasa memanas dan massa membakar satu unit mobil Provos milik Polres Grobogan. Petugas kepolisian berhasil memadamkan api dengan mobil water cannon. Polisi kemudian membalas dengan tembakan gas air mata. Kabid Humas Polda Jateng menyebut 11 terduga provokator ditangkap dan memburu pelaku pembakaran mobil Provos. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya dan? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam
berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dalam aksi ini, koordinator sempat meminta pengunjuk rasa agar tidak bertindak anarkis. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik yang viral di media sosial, di mana usai ricuh unjuk rasa di gedung DPRD Pati kemarin, sejumlah peserta aksi dan polisi bersalam-salaman dan memaafkan. Dalam video yang viral ini merekam momen mengharukan usai unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati. Pengunjuk rasa bersalaman dengan aparat yang berjaga, mereka juga saling bermaaf-maafan. Meski sempat memanas, unjuk rasa memprotes Bupati Pati ini berakhir secara kondusif. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Terkait adanya korban dan? Ya, ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di Rumah Sakit Suwondo, dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan. Ya, Bupati Pati Sudewo menyebut aksi demo dan kericuhan yang terjadi akan dijadikan pembelajaran bagi dirinya. Meski demikian, Sudewo menegaskan bahwa dirinya terpilih secara demokratis dan pemberhentian harus melalui mekanisme yang berlaku. Kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna, Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar. Gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya, Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat. Pasca aksi unjuk rasa di Pati, Jawa Tengah, suasana alun-alun Pati kondusif. Warga kembali beraktivitas di sekitar alun-alun. Pagi tadi, petugas gabungan TNI dan Damkar membersihkan area pendopo dan alun-alun Pati. Sejumlah pedagang di sekitar alun-alun pun kembali berjualan. Meski demikian, petugas gabungan TNI Polri masih berjaga di sekitar alun-alun. Sebelumnya, pemirsa, puluhan ribu warga Pati menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun Pati. Warga menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Sementara itu, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menggelar sidang paripurna dan menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Rabu tanggal 13 Agustus, DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar sidang paripurna untuk mengakomodir tuntutan warga yang menginginkan Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Sidang paripurna yang digelar mendadak ini menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo.
Seluruh partai setuju, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai Bupati Sudewo. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di depan gedung DPRD Pati. Ya, Indra, bagaimana situasi di sana dan apakah anggota DPRD juga masih menggelar rapat? Baik, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di depan gedung ataupun kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, dan juga di depan gedung DPRD Jawa Tengah, di mana memang situasi terkini sudah mulai normal sekali, Deta dan juga pemirsa, dan memang jalan juga sudah mulai normal kembali dan masyarakat Pati juga sudah melakukan kegiatan seperti biasanya. Dan memang kita ketahui bersama, Deta dan juga pemirsa, bahwa kemarin, tepat tanggal 13 Agustus 2025, telah terjadi aksi demo akbar ataupun masyarakat aksi, warga Pati menggelar aksi demonstrasi secara menyeluruh, bahwa memang ini di kantor Bupati Pati dan juga di alun-alun ini ramai sekali oleh para pengunjuk rasa yang menginginkan Bupati Pati Sudewo untuk turun dari jabatannya. Dan mengingat kemarin ini bahwa ini terjadi siang hari hingga sore hari kemarin, Deta dan juga pemirsa, terjadi kekeosan yang sangat ricu sekali, yang mana aksi lempar-melempar sudah tidak terhindarkan kembali, dan sehingga pihak kepolisian juga melakukan penembakan gas air mata ke arah demonstrasi guna untuk mengkondusifkan kembali situasi yang kemarin itu sangat-sangat keos sekali, Deta dan juga pemirsa. Namun ada menjelang maghrib ataupun malam hari ini, para masyarakat aksi ini sudah membubarkan diri lantaran sudah disetujui kesepakatan terkait DPRD menerima kesepakatan daripada tuntutan para pendemo, yang mana untuk melakukan tim pembuatan pansus terkait pemakzulan Bupati Pati Jawa Tengah, yakni Sudewo, yang mana hingga sampai saat ini, Deta dan juga pemirsa, bahwa saat ini DPRD masih melakukan rapat sidang paripurna, di mana mengingat ini untuk menindaklanjuti usulan daripada masyarakat Pati terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo, yang mana kita ketahui di dalam ini DPRD terdapat 50 anggota ataupun 50 kursi, yang mana ini paling terbanyak adalah PDIP yang memiliki 14 kursi, sementara juga ada partai daripada Sudewo sendiri, yaitu Partai Gerindra, ini terdapat 6 kursi yang saat ini masih melakukan rapat paripurna, Deta dan juga pemirsa, guna untuk menindaklanjuti usulan para warga. Dan memang kita ketahui bersama, Deta dan juga pemirsa, bahwa aksi demonstrasi, kalau kita kemarin bahas terkait para demonstrasi ini akan melakukan aksi yang lebih besar lagi ketika nantinya keputusan dari DPRD maupun dari Kemendagri ini tidak sesuai harapan warga Pati. Begitu, Deta. Demikian, Deta. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, terkait polemik Bupati Pati Sudewo yang membuat masyarakat berunjuk rasa, Istana akan terus melakukan koordinasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pihaknya terus memonitor dan berkoordinasi sejak adanya dinamika tersebut. Kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri, baik Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi, kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik gitu. Tentunya kalau beliau ya menyayangkan gitu. Itu tadi apa yang kami sampaikan, itulah hasil respon. Nasib Bupati Pati Sudewo di ujung tanduk. Setelah jabatannya saat ini diambang pemakzulan, kini namanya diduga terseret dalam kasus korupsi di Kementerian Perhubungan. Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo di gedung KPK Jakarta. Penyidik KPK kini masih mendalami dugaan keterlibatan Sudewo dan akan melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan. Ya, benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara R. Nanti ya kita lihat kebutuhan dari penyidik, tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan akan dilakukan. Pada April 2025, Sudewo melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Tercatat Sudewo memiliki total harta sebesar 31,5 miliar rupiah. Paling besar harta Sudewo ada pada kepemilikan properti tanah dan bangunan senilai 17 miliar rupiah. Dia tercatat memiliki 31 bidang tanah dan bangunan di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Wonogiri, Pacitan, Depok, Blora, hingga Tuban. Kemudian dia juga memiliki 8 alat transportasi terdiri dari 6 mobil dan 2 motor senilai 6,3 miliar rupiah. Sudewo juga memiliki surat berharga senilai 5,3 miliar serta uang tunai senilai 1,96 miliar. Sudewo juga memiliki harta bergerak senilai 795 juta dan tercatat tidak memiliki utang. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Samad selesai diperiksa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan materi pemeriksaan berbeda dengan substansi dari surat panggilan. Terkait hal ini, Samad menilai pemeriksaan ini melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sementara terkait materi pemeriksaan hanya meliputi podcast dirinya bersama Roy Suryo CS. Ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan lokus deliktinya. Selain tidak sesuai dengan KUHAP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up ya, dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Sementara juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik. Pemanggilan terhadap
semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Selain itu, nama Joko Widodo muncul karena kuota haji tambahan itu merupakan hasil lobi langsung ke Jokowi ke pemerintah Arab Saudi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno menegur pengawal Wapres Gibran gara-gara sepatu. Tri mengatakan rumahnya bukan masjid hingga Gibran dan rombongan tak perlu buka alas kaki. Ini bukan masjid, saya tahu ya. Bukan masjid di rumah, nggak boleh buat satu. Inilah momen saat Tri Sutrisno menegur Pas Pampres saat mengantar Gibran ke halaman rumah. Tri melihat ternyata sejak tadi di ruang tamu, Gibran dan rombongan buka sepatu masuk ke rumahnya. Ia pun menegur pengawal Gibran. Menurut Tri Sutrisno, rumahnya bukan masjid hingga tak boleh buka alas kaki. Kunjungan Gibran ke rumah Tri Sutrisno untuk mengantar undangan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Gibran disambut langsung Tri Sutrisno dan istri serta anaknya. Gibran dan Tri Sutrisno juga membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan persatuan di tengah dinamika global. Selain karena perkara lepas alas kaki masuk ke rumah, banyak pihak menganggap pertemuan Gibran dan Tri Sutrisno ini menandakan desakan pemaksulan sudah selesai. Mengingat Tri Sutrisno salah satu yang menandatangani petisi tersebut. Pemirsa, puluhan ribu pegawai BUMN terdata sebagai penerima bansos. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Kementerian Sosial untuk memverifikasi data bantuan sosial atau bansos secara menyeluruh agar tidak salah sasaran. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial atau Bansos 2025 yang diajukan oleh Kementerian Sosial. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah adanya puluhan ribu pegawai BUMN terdata sebagai penerima Bansos. Padahal seharusnya bantuan tersebut hanya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan dari hasil penelusuran di satu bank saja, teridentifikasi sebanyak 27.932 pegawai badan usaha milik negara atau BUMN menerima bansos. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal temuan PPATK yang menyebut 27.000 lebih pegawai BUMN terindikasi penerima bansos. Puan mendesak Kementerian Sosial untuk memverifikasi data bantuan sosial atau bansos secara menyeluruh usai temuan PPATK yang disebut salah sasaran. Verifikasi data dulu, jangan sampai merubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar. Karena data itu yang paling penting sebagai pegangan. Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut. Merespon pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berdiskusi dengan pihak Himbara. Kemensos pun klaim telah proaktif melakukan verifikasi dengan datang ke pihak-pihak terkait lain melalui ground check datang ke rumah setiap penerima bansos hingga profiling rekening penerima bansos. Ada juga penerima bansos itu yang rekening atau saldonya itu lebih di atas 5 juta. Kemudian ada yang main judol, ada yang identitasnya itu sebagai pegawai BUMN, ada dokter dan lain sebagainya. Yang bisa jadi itu pengakuan mereka pada saat membuka rekening pada masa-masa awal. Nah, ini semua sedang kita dalami dan kami proaktif mengawal penyaluran bansos ini
kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Usai bertemu dengan pihak Himbara untuk menindaklanjuti bansos salah sasaran, Kemensos juga rencananya akan bertemu dengan pihak Bank Indonesia guna memverifikasi data pemilik rekening. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK geledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama untuk penyidikan dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara 1 triliun rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait kasus dugaan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Namun Budi belum menjelaskan secara detail mengenai barang apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut. Hari ini tim sedang melakukan penggeledahan di Kementerian Agama, khususnya di Ditjen PHU. Tentu penggeledahan ini untuk menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengaku tidak mengetahui penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Menurut Syafi'i, KPK tidak datang ke ruangannya. Saya nggak tahu, saya di ruangan saya. Ruangan saya kan di sana. KPK nggak datang ke sana. Jadi saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Beda. Itu aja. Jadi nggak ada yang bisa saya komentari. Saya nggak ketemu KPK-nya, KPK-nya nggak ke ruangan saya, maka saya nggak tahu apa-apa. Mana ada yang bisa ditutupi. Kalau pihak sudah bekerja kan mesti semuanya harus dibuka. Nggak boleh ditutupi dong. Jadi kemana terbuka ya Pak terkait proses kasus hukum yang berjalan tadi? Semua proses hukum dimanapun di Republik ini, silginya kita sebagai warga negara harus membantu.